Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala numuri dunya waddin wa sahbihi azmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kaki kita ke kajian Muslimah Andalusia yang sangat kita cintai ini. Tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dan cintai, yang sama-sama kita nanti-nantikan ya ceramahnya, Ustazah Hamidah yang sekarang telah berada di antara kita. Yang saya hormati dan sayangi, Bunda Mirna selaku Ketua Majelis Muslimah Andalusia, dan teman-teman yang solihah, yang insya Allah dirahmati Allah, yang telah hadir di kajian Majelis Muslimah Andalusia ini. Alhamdulillah kita telah berkumpul kembali, kita nggak sabar nih ya, kita mau mendengarkan ceramahnya Ustazah yang hari ini berjudul Menyayangi Yatim dalam surat Ad-Duha. Mungkin surat Ad-Duha yang akan dibahas ya. Untuk mempersingkat waktu, kita bacakan Bismillahirrohmanirrohim. Kita langsung saja ya Ustazah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Mangga Ustazah, saya persilakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Bunda Mirna dan juga ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah di penghujung bulan Muharram. Dan biasanya memang bulan Muharram itu identik dengan lebarannya anak yatim. Namun jangan sampai kita tidak memahami dan salah menyikapi ketika kenapa bulan Muharram diidentikan dengan lebarannya anak yatim. Agar kita tidak menyikapi dengan tidak bijak, tapi kita menyikapinya dengan bijak, ya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba kenapa melalui pendekatan tafsir yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Duha. Sehingga nanti tidak hanya bulan Muharram saja dan bagaimana teknisnya semua diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita ketahui bahwa biasanya nih apakah satu perusahaan ataupun sekolah kalau tahun ajaran baru mereka pasti akan membuat program-program baru. Dan program-program barunya akan ada program-program unggulan. Nah, demikian juga buat kita. Surat Ad-Duha akan menjadi bagian dari inspirasi kita. Kira-kira di tahun baru Islam ini resolusi apa yang akan kita lakukan? Dan program-program optimal dan program-program unggulan apa sih yang akan kita siapkan? Baik program individu buat kita, program buat keluarga, dan juga program bisa jadi ya dengan masyarakat kita. Ya, inspirasinya mari sekali lagi kita belajar dari surat Ad-Duha. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ad-Duha dengan bersumpah terlebih dahulu 2 waktu. Ya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sumpah dengan waktu duha, wadduha. Yang kedua bersumpah dengan waktu malam, walaili
idza saja. Setelah Allah menyebutkan dua sumpah ini, berarti kita harus mengetahui urgensi waktu. Karena kenapa? Oh, boleh. Ya Allah. Maaf, jadi Bunda Mina yang geret-geret. Ya, jadi kalau Allah bersumpah dengan waktu, berarti kita akan diminta oleh Allah belajar tentang pentingnya waktu. Sebenarnya Senin hari ini kadang kan orang suka menjawab ya sama Senin dengan pekan-pekan yang sebelumnya. Seninnya sama, jamnya sama, harinya sama. Padahal dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan kalau setiap detik, setiap menit yang datang kepada kita, sebenarnya mereka menyebutkan identitasnya sebagai makhluk yang baru. Ya ibnu Adam, ana khalqun jadid. Wahai anak Adam, saya ini makhluk yang baru. Jadi detik yang datang hari ini itu berbeda dengan detik yang datang sebelumnya ataupun yang akan datang setelahnya. Ana khalqun jadid, saya ini makhluk yang baru. Wa ana ala a'malikum bisyahid. Karena saya akan menjadi saksi. Setiap waktu yang datang akan menjadi saksi untuk apa dan bagaimana kita menghabiskannya. Nah, ini pentingnya Allah bersumpah dengan masalah waktu. Nah, kemudian di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8 ya, Allah menyebutkan bagaimana kondisi waktu ini ada yang dianggap orang-orang itu sengsara, ada yang bahagia. Nah, Rasulullah SAW kita tahu waktu masih kecil kan kondisinya bagi masyarakat awam itu memprihatinkan. Kesian banget ya begitu di dalam kandungan ditinggal oleh ayahnya. Begitu lahir ya gak lama kemudian kan sama ibunya diserahkan kepada ibu susu. Dan itu pun mencari siapa yang mau menyusui Nabi Muhammad SAW enggak mudah, susah. Kenapa susah? Karena menyusui bayi, menyusui anak orang lain itu profesi. Ya, yang namanya profesi bisa jadi kan ibu susu itu butuh uang. Dan orang-orang banyak yang enggak mau dengan bayi yatim Nabi Muhammad. Kenapa? Bapaknya enggak ada. Ya siapa yang mau bayarin? Itu banyak yang tidak berkenan. Ya Ibunda Halimah saja sebenarnya awalnya juga berpikir-pikir, ya gimana nih? Tapi manusia bisa berencana, Allah yang menentukan. Ya akhirnya apa? Ibunda Halimah ya mengatakan kepada suaminya, ya daripada kita pulang tangan kosong, biarkan saya mengasuh anak ini. Ya semoga-moga anak ini akan memberikan banyak kebaikan. Betul, begitu bayi Nabi Muhammad kecil dipegang oleh Ibunda Halimah, banyak sekali keberkahan-keberkahan yang ada. Ya susunya Ibunda Halimah juga semakin deras karena kan harus menyusui bersama dengan anaknya. Ya himar keledai ya yang membawanya yang tadinya kurus kering ternyata menjadi segar bugar. Ya, tapi orang-orang akan melihat ya Allah kesian banget begitu diserahkan kepada ibunya umur 6 tahun ditinggal ibunya menjadi yatim piatu. Ya diasuh sama kakeknya. Enggak lama kemudian kakeknya meninggal. Lalu dititipkan kepada pamannya. Paman yang banyak anaknya dan paling miskin. Kalau paman yang kaya raya mungkin enggak apa-apa. Ini Abu Thalib yang dititipkan oleh Abdul Muthalib kakeknya ya kepada pamannya itu bukan orang kaya. Yang paling banyak anaknya. Tapi yang paling miskin. Kenapa? Karena yang paling penyayang.
Ya, sehingga yang dititipkan itu bukan sekedar materi, tapi anak ini butuh kasih sayang. Ya, begitu umur 12 tahun udah mulai balik kan, berarti harus dilatih mandiri, dibawa sama pamannya untuk berdagang. Di tengah jalan dicegat, nggak jadi. Kenapa? Karena ada ahlul kitab ya dari Bahiroh yang mencegat rombongan Abu Thalib yang membawa Nabi Muhammad usia remaja. Kenapa? Ini anak ya terlihat ada tanda-tanda kenabian seperti yang ada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Bahaya kalau ketahuan sama Bani Israel, bisa dibunuh. Akhirnya apa? Nabi Muhammad dikembalikan oleh pamannya ya ke Mekah. Biar enggak ketahuan dicari-cari sama orang, ya maka dipilihlah satu tempat yang jarang ketemu sama orang. Ya, yaitu di pinggiran karena diminta untuk mengembala kambing. Dari umur 12 tahun sampai umur 25 tahun, berarti 13 tahun mengembala kambing. Karena kalau namanya mengembala kambing di pusat kota enggak? Ya enggak ada pasti kan? Ya di kampung-kampung di pinggiran. Kenapa? Ya karena ya Nabi Muhammad benar-benar disayang oleh pamannya. Jangan sampai keberadaannya tercium oleh orang-orang Bani Israel. Kan begitu. Nah, ya begitu nikah dengan seorang wanita, ternyata wanitanya umur 40 tahun. Kan orang pasti akan berpikir, ya Allah kesian amat ya. Ya kecil, enggak disayang, begitu gede dapatnya janda, kan begitu. Begitu punya anak, ya selalu anaknya adalah perempuan. Kenapa? Karena bagi bangsa Arab kalau punya anak perempuan itu mencoreng keluarga, mencoreng nama keluarga. Karena perempuan dianggap sumber petaka. Tapi Nabi Muhammad diberikan anaknya oleh Allah perempuan. Ya, begitu punya anak laki-laki meninggal. Kan begitu. Nah, sampai akhirnya begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi, lalu suatu hari Rasulullah sakit, kesempatan ada seorang wanita kafir Quraisy yang menghina Nabi Muhammad. Ya, apa yang diucapkan oleh wanita ini? Ya Allah, kesian dia tuh Muhammad ditinggal sama setannya. Jadi sampai dia dianggap sebagai orang yang selalu didatangi oleh setan karena menyampaikan sihir-sihir. Ya, Nabi Muhammad dianggap ya dia ditinggalkan oleh Tuhannya. Dari kecil ya benar-benar sengsara. Begitu udah jadi nabi pun menganggap nabi, ternyata juga sengsara, sakit karena ditinggalkan oleh Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala akhirnya ingin memberikan kabar gembira kepada Rasulullah. Jangan anggap sesuatu yang tidak nyaman dialami oleh seseorang itu berarti sebuah penghinaan. Ketika Allah menjadikan orang itu miskin, ketika Allah menjadikan anak itu yatim piatu, kamu mungkin merendahkan. Karena tolak pikir kamu, sudut pandang kamu kan kebahagiaan itu dari materi. Kebahagiaan itu dari kesempurnaan mendapatkan nikmat dunia. Salah. Turunlah surat Ad-Duha. Ya, bahwa dalam setiap detik pergantian waktu, siang, malam, apa kata Allah? Wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah mah tidak pernah meninggalkan kamu. Seperti apa yang disampaikan oleh orang-orang wanita-wanita Quraisy itu, Allah tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad selalu disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Nabi Muhammad tidak hanya disayang sama Allah di dunia, di akhirat pun Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda.
apa yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad ridho dan Allah pun juga ridho. Sampai akhirnya Allah jelaskan latar belakang kenapa Allah turunkan surat Ad-Duha untuk mengingatkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah ditinggalkan oleh Allah, bahkan dari kecil. Ya, lanjut. Alam yajidka yatima fa'awa. Memang dulu Nabi Muhammad yatim, tapi Allah ingin menunjukkan keberadaannya bahwa Allah lah yang melindungi dan yang menyayangi langsung anak-anak yatim. Kemudian wa wajadaka dhallan fahada. Dulu Nabi Muhammad berada dalam lingkungan masyarakat yang dolal, yang jahiliyah, yang penuh dengan kegelapan. Siapa yang menuntun dan memberikan cahaya kepada Rasulullah? Allah. Allah tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad. Kemudian wa wajadaka ailan fa'aghna. Ya, memang Nabi Muhammad gak punya apa-apa. Kamu juga demikian. Memang ada di antara kita yang waktu begitu lahir punya sih 2 kaki, tapi sudah bisa berjalan dengan 2 kaki? Enggak ada. Ya, kita punya 2 kaki, kita punya 2 tangan, tapi ternyata kita enggak punya apa-apa, kekuatan aja enggak punya. Ya, digelindingin sama orang juga enggak bisa ngapa-ngapain, kan gitu. Tapi Allah lah yang memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kekuatan kepada Nabi Muhammad juga. Ya, kemudian apa? Dari sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita, jangan pernah kamu menganggap kemiskinan, keyatiman, kesengsaraan yang kamu alami berarti Allah meninggalkan kita. Tidak. Bisa jadi ya Allah itu selalu bersama kita. Jadi jangan disuuzonkan Allah itu. Nah, kalau kita memang sudah merasa dari hari ke hari tidak pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyuruh kita, ayo ada wujud syukurnya. Apa wujud syukurnya? Itu 3. Di antaranya apa wujud syukurnya? Fa ammal yatima fala taqhar. Ingat bahwa Allah selalu melindungi anak yatim dan Allah ingin mengajak kita, siapa di antara kita yang mau berkontribusi juga dalam proyek ya melindungi anak-anak yatim ini. Wa ammasailah fala tanhar. Dan dengan orang-orang yang meminta jangan dibentak. Kenapa? Kita itu kan seringkali berdoa sama Allah. Pernah enggak Allah membentak? Jadi ketika kita berdoa langsung ya doa kita ibaratnya membuat kita jadi sakit, membuat kita jadi menggigil, kan enggak. Allah suka dengan orang yang berdoa. Allah suka dengan orang yang meminta. Loh, kenapa kamu kok ketika ada orang yang meminta-minta lupa dengan sifat Allah? Bahwa Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nanti bagaimana sikap kita ketika berhadapan dengan para peminta? Itu diajarkan nanti dalam surat Ad-Duha. Terus yang ketiga, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu memang merasa banyak dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, jangan mingkem. Jangan diam. Ayo syiarkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu baik. Allah itu memberikan rezeki kepada kamu. Nah, gimana caranya? Nanti mengungkapkan ya syiar bahwa Allah itu banyak memberikan rezeki kepada kita. Nah, bismillah, inilah kenapa saya memilih di momen Muharram ini, momen tahun baru Islam ini, momen kita ingin memperbaiki diri kita, ya momen kita mempersiapkan amalan-amalan unggulan melalui renungan kita dengan surat Ad-Duha. Nah, kita lanjutkan. Ini tadi sebab turunnya sudah. Hikmahnya. Pertama, Allah menyuruh kita, ayo kamu belajar tentang masalah waktu.
adanya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, patokannya apa sih Bu? Kan kalau kita biasanya menyebutkan ya patokan pergantian hari jam 00 gitu kan biasanya tuh. Karena sering banget ada yang suka nanya sama saya, Ustazah gimana sih sebenarnya baca Yasin jadi malam Jumat, baca Al-Kahfi jadinya hari Jumat. Betulkah begitu? Jadi ada malam Jumat, ada hari Jumat. Ya, karena kita berpikirnya pergantian hari itu jam 00. Ya kan begitu. Kalau dalam Islam pergantian hari patokannya apa? Matahari. Ya, begitu terbenam ya matahari, ya berarti setelah masuk waktu maghrib itulah momen pergantian hari. Jadi hari Kamis ba'da maghrib sebenarnya sudah jatuh hari Jumat. Makanya kalau kita punya aplikasi kalender Islam, ya lihat sebelum asar tanggalnya belum berubah. Tapi begitu ngelihatnya maghrib, udah berubah, udah jatuh hari yang berikutnya. Kan kita kalau Ramadan begitu, besok puasa, ntar malam tarawih. Kenapa? Karena sudah masuk 1 Ramadan. Besok lebaran, maghribnya takbiran karena sudah masuk 1 Syawal. Jadi mau bacanya ba'da maghrib, ba'da hari Kamis, itu udah masuk hari Jumat. Jangan sampai bacanya Jumat ba'da maghrib. Kalau Jumat bacanya ba'da maghrib berarti udah hari Sabtu, kan begitu. Nah, dengan demikian kita harus tahu ya bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang waktu berarti kamu harus belajar. Al-Quran itu enggak cuman ngomongin soal agama. Al-Quran itu bicara juga soal pengetahuan. Jadi ibu-ibu jangan suka marah sama anak-anak kalau dia bertanya tentang pengetahuan alam. Ya, misalnya saya sering suka memberikan contoh seperti ini. Ma, Bun, yang mana sih yang duluan? Ayam dulu apa telur dulu? Ayo, ayam dulu apa telur dulu? Sedangkan ayam pasti prosesnya dimulai dari telur. Nah kalau Bu, berarti jadi telur dulu. Yang namanya telur pasti ada yang nelorin. Jadi ayam dulu apa telur dulu? Kan ayam dari telur. Ya, kan begitu. Akhirnya bisa jadi udah bingung deh, ya kan? Udahlah jangan suka nanya-nanya. Kagak bener nanyanya gitu kan. Ya, kan begitu. Ya, apalagi kalau anaknya suka nanya. Kan tahun ajaran baru nih, ya tahun baru Islam, tahun 1444. Berarti kan ada satunya. Ya kan? Yang namanya 1000 pasti kan ada satunya dulu. Satunya kapan? Satunya kapan? Ya dulu 1400 tahun yang lalu. Satunya kan ketika Rasulullah hijrah, kan gitu. Oke. Ada lagi yang nanya. Sebenarnya kalau 1444 itu kan Hijriah. Kalau Masehinya 2022. Ditanya lagi, yang duluan yang mana? Masehi apa Hijriah? Masehi karena 2000, kan begitu kan? Dari dulu main 2000 sama 1000, banyakan 2000. Ya kalau tadi 1444 Hijriah itu satunya hijrah Nabi, berarti waktu Rasul hijrah, Rasul udah tua atau masih muda? Udah tua kan, 53 tahun. Sedangkan kita tahu
Rasul lahir bulan apa? Rabiul Awal. Rabiul Awal itu Masehi atau Hijriyah? Hijriyah. Cuman kan kita dibikin kacau. 12 Rabiul Awal tahunnya tahun gajah atau 571 Masehi. Itu kan cocokologi digabung-gabung. Bulannya 12 Rabiul Awal, tambah lagi tahunnya pakai istilah tahun gajah, atau disebut alias 571 Masehi. Kan begitu, tambah bingung kita. Kalau Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal, berarti jauh sebelum Rasulullah lahir, penanggalannya udah pakai penanggalan Rabiul Awal, Bu. Hijriyah, kan begitu kan? Ya udah pakai Hijriyah. Yakin kalau Masehi lebih dulu dibanding Hijriyah. Sedangkan nenek-nenek moyang bangsa Arab ternyata pakainya bulan-bulan Islam. Kan kalau tahun Hijriyah itu Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kalau tahun Masehi Januari, Februari, Maret, kan begitu. Rasul lahir kita mau udah tahu 12 Rabiul Awal. Berarti patokannya sudah dipakai patokan bulan-bulan Islam, Hijriyah, kan begitu. Yakin yang dipakai bulan Masehi dulu? Tidak dipakai bulan Islam. Yakin? Kalau begitu pertanyaannya, ada yang nanya lagi, kalau begitu kapan sih bulan Islam itu berlaku pertama kali? Nabi Adam kapan turunnya? Kan gitu kan. Nabi Adam lebih dahulu di bumi atau di surga? Di surga. Kan gitu. Jadi patokan pertama kali ada tank yang namanya 1444, berarti kan harus ada satunya. Kan gitu kan. Nah ternyata begitu satu Hijriyah itu Rasulullah udah tua. Berarti kan harus ada awalnya, gak mungkin ada tahun kalau belum diawali dengan bulan. Bulan diawali dengan pekan. Ternyata Ibu semua pertanyaan-pertanyaan tadi gak bakalan bisa dijawab di bangku sekolah. Ya keder. Ternyata adanya di mana? Di majelis taklim. Wah keren ibu-ibunya, kenapa? Jawaban semua itu ada dalam surat, ya mana nih ya, kok jadi gak nyala ya, nih ada dalam surat At-Taubah ayat 36. Jadi Allah menyuruh kita bicara tentang waktu, kenapa? Karena semua waktu ada awalnya dan setiap yang berawal pasti ada akhirnya. Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatas syuhur, bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Sejak kapan 12 bulan itu? Pasti ada awalnya kan? Ternyata sejak yauma khalaqas samawati wal ard, sejak pertama kali Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Jadi bukan ketika Nabi Adam diturunkan, tapi sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Kalau begitu, apa yang pertama kali Allah ciptakan di langit? Nah, ditanya lagi. Ini gimana sih anak nih? Jangan. Apa yang pertama kali Allah ciptakan di bumi? Ya dari sononya deh pokoknya. Jangan bilang dari sononya. Orang yang taklim di MMA, wah udah bisa ngebet contekan. Ya kenapa? Karena contekannya ada dalam Al-Quran. Ya, benda langit yang pertama kali Allah ciptakan adalah matahari, berikut tata surya. Kenapa? Karena nanti matahari ini yang begitu Allah fungsikan terbenam. Itulah hari pertama di bumi. Dan matahari juga nanti yang pertama kali Allah hancurkan. Ayat-ayat tentang penciptaan matahari yang pertama dengan ayat-ayat bahwa matahari yang pertama kali Allah hancurkan itu tersebutkan banyak di
surat-surat dalam Al-Quran. Nah yang kita pelajari misalnya surat At-Takwir aja, ya, juz 30 kan, ya, idza syamsu kuwirat, matahari yang pertama kali Allah ciptakan, maka matahari juga yang pertama kali Allah hancurkan. Gimana caranya menghancurkan matahari? Idza syamsu kuwirat, matahari digulung. Sedangkan kita tahu matahari ini menjadi pusat tata surya. Bumi kan mengitari matahari beserta dengan benda-benda yang lain. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, kan begitu. Nah begitu mataharinya digulung, akhirnya apa yang terjadi? Gugusan bintang. Idza syamsu kuwirat. Lanjutkan. Wa idzan nujumun kadarat. Udah deh bintang-bintangnya berjatuhan. Nah ini kan untuk benda langit yang pertama kali Allah hancurkan ya adalah matahari. Sedangkan benda bumi yang pertama kali Allah ciptakan, gunung. Ada 2 surat, surat At-Takwir juga dan juga dalam surat Fussilat, surat 41. Surat Fussilat, surat 41 ayat 9 sampai ayat ke-11. Ya, jadi senior yang pertama kali diciptakan di bumi adalah gunung sebagai pasak. Maka gunung juga nanti yang pertama kali Allah hancurkan. Kalau baca surat At-Takwir setelah itu hancur di langit. Gimana caranya Allah menghancurkan yang di bumi? Wa idzal jibalu suyirat. Gunungnya dicabut sama Allah. Tapi nyabut gunung kan gak gampang. Iya kan, namanya gunung pasak bumi kayak ibu deh, maku, pakai paku yang panjang, temboknya tembok beton sampai dalam. Kira-kira nyabutnya gampang gak? Gimana caranya biar tetap harus tercabut? Digoyang-goyang dulu kan. Nah ketika gunung itu digoyang-goyang, fenomena yang terjadi ada dalam surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalah, itu karena gunung lagi digoyang-goyang. Udah digoyang-goyang susah banget copotnya, kayak paku. Akhirnya kan bisa jadi dicabut paksa. Begitu disabut paksa kan akhirnya kecongkel semuanya. Fenomena ketika gunung dicongkel-congkel sama Allah, akhirnya semua yang ada di bumi ya dan ada di sekitar gunung itu akhirnya lepas semua. Kayak kita nyabut paku, temboknya pun gompal. Dan fenomena itu ada dalam surat Al-Qaryah. Ya, Al-Qaryah itu artinya ketika bumi sama gunung lagi dicongkel-congkel, lagi bergulung. Ya, yang menyebabkan kamu akan lihat yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Ya, manusia berterbangan seperti anai-anai. Gunungnya gimana? Wa takunul jibalu kal ihnil. Gunungnya pun berterbangan. Itu benda langit dan benda bumi yang pertama Allah ciptakan. Namun dalam surat Fussilat terjawab tadi mana yang duluan, ayam atau telur. Kenapa? Karena setelah Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan apa lagi? Ya, semua sumber makanan buat manusia. Berarti kalau sumber protein hewani, hewan-hewan. Berarti yang Allah ciptakan semua adalah nenek moyang hewan. Jadi jawabnya begitu Bu, ayam dulu apa telur dulu? Nenek moyang ayam. Karena semua ayam sekarang adalah generasi entah keberapa. Jadi ayam goreng yang ibu makan itu adalah generasi penerus. Yang dulu Allah telah ciptakan nenek moyangnya. Jadi kurang dikit, jadi enggak cuma nenek moyang manusia. Ya Allah mengajarkan dalam Al-Quran bahwa kamu makan ayam jangan lupa ada ayam pertama.
Ya, kamu makan teri, jangan lupa ada teri yang pertama. Ya, yang Allah ciptakan itu kan dalam surat Fussilat di ayat ke-9 10. Ya, Allah ciptakan semua sumber makanan. Nah, setelah itu Allah ingatkan, kenapa kok kemudian Allah bersumpah dengan waktu ya yang menyebabkan diawali dari pergerakan matahari. Ya, karena Allah menginginkan kepada kita. Pertama, ya bahwa kamu harus tahu bahwa matahari dan bulan dua-duanya adalah patokan waktu buat kita. Ya, matahari ya menjadi pergantian hari demi hari. Berarti matahari pertama kali difungsikan oleh Allah, terbit atau terbenam? Kalau terbit berarti subuh udah terbit belum? Subuh udah terbit belum? Belum, berarti subuh tadi kita sholat subuhnya hari Minggu. Jam 6 udah terbit? Udah, berarti jam 6 baru ganti hari Senin. Apa begitu? Jangan keder. Jadi matahari pertama kali Allah ciptakan adalah terbenam. Jadi teng. Ya gak apa-apa, karena kan kita taunya ya pagi hari itu adalah awal ya aktivitas kita. Gak apa-apa. Kayak ditanya sama anak-anak, "Ma, jadi sebenarnya yang hari pertama apa?" Ya Senin, karena Sabtu Minggu weekend, gitu kan? Karena hari Senin hari pertama kali kerja. Padahal begitu teng, pertama kali matahari terbenam, itulah hari pertama di bumi. Hari apa? Ahad, karena pertama. Lalu sampai matahari terbit dan kemudian teng terbenam lagi di hari yang kedua. Nama harinya? Angka 2 Isnain. Nama harinya angka 2 ya Isnain, nama harinya ya Senin. Ya. Kemudian kan Wahidun Isnain. Kemudian hari ketiga Talata, nama harinya Ats-Tsulatsa, Selasa. Hari keempat Arba'a, nama harinya Arbi'a, Rabu. Kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau ibu ke rumah saya mau naik angkutan nggak bisa, "Bang, turunnya di Pasar Rabu." Nggak ada. Pasar Rebo. Ya kan gitu. Jadi pengajian reboan. Ya itu angka 4. Ya, hari keempat adalah Rabu. Angka kelima, begitu matahari terbenam di kali kelima, itulah yang diberi nama oleh Allah harinya hari Khamis. Ya, khamsah nama hari Khamis. Di bahasa Indonesia kan Kamis. Kan gitu. Ya, hari ke-6 ya nama harinya, nama angkanya kan As-Sadisah atau Sittah. Kenapa disebut dengan Jumat? Karena ada ayatnya dalam surat Yunus ayat yang ketiga. Kalau Allah sebelum manusia itu turun ke bumi, sebelum Nabi Adam turun ke bumi, Allah sudah siapkan di hari ke-6 semua langit-langit dan bumi sempurna berkumpul untuk menyambut manusia. Maka di setiap hari ke-6 manusia pun wajib berkumpul. Dan cara berkumpulnya dengan sholat Jumat, makanya disebut dengan hari Jumu'ah, hari berkumpul. Teng, matahari terbenam lagi di kali yang ke-7, As-Saba'ah, nama harinya Sabtu. Nah, jadi hari pertama dalam Islam adalah hari Ahad. Kan gitu. Walaupun lagunya kita Senin, Selasa, kan gitu kan. Enggak apa-apa, orang ibu kan anak-anak sekolahnya di Indonesia. Hari pertama hari Senin. Kan begitu, hari pertama sekolah. Ya. Kemudian jangan lupa bulan Allah ciptakan enggak hanya untuk keindahan, tapi untuk patokan penanggalan. Kan begitu.
Penanggalan dalam Islam, bukan penanggalan untuk kalender Masehi. Kalau kalender Masehi hari ini tanggal 22 kan gitu. Tapi kalau dalam kalender Islam sama ya 22 juga, tergantung 24. Nggak berapa sih ya? Keder deh. Coba kita cek. Sekarang tanggal Muharramnya 25 tergantung nih. Mau pakai PP Muhammadiyah 25 Muharram. Mau pakai Fatayat NU, mau pakai kalender Ummul Qura Saudi 24. Kan gitu kan. Nah, jadi ya tergantung. Artinya apa? Berarti bulan itu menjadi penanggalannya untuk Masehi, bulan-bulan Masehi atau bulan Islam? Bulan Islam. Jadi ibu jangan keder kayak anak saya. Anak saya begini, nih kita kan disuruh suruh puasa pertengahan bulan. Katanya bulan purnama. Lah itu kagak bulan mohon maaf, kan kita disuruh puasa untuk bulan purnama kan bulan Islam. Berarti kan tanggal 13, 14, 15. Dia ngelihatnya bukan di kalender Islam. Dia ngelihatnya di kalender Masehi. Tapi kok nggak konsisten ya bulan purnama itu bulatnya? Kenapa? Kadang awal bulan dia bulat. Kadang akhir bulan dia bulat. Dia bilang kamu lihatnya kalender Islam apa kalender Masehi? Ini kalender yang di rumah. Salah saya juga. Karena saya juga nggak punya kalender yang gedenya itu bulan Islam. Yang ada kalender Islamnya kecil. Jadi dia ngelihatnya bulan Januari, Februari, kok bulan gak konsisten ya purnamanya. Kadang awal bulan, kadang akhir bulan. Karena yang dilihat bulan Masehi. Kan begitu. Itu anak saya yang pertama, yang perempuan bertanya, ya kamu jangan lihat kalender Masehinya, yang dilihat kalender Islam. Yang laki-laki lebih lucu lagi nanyanya, kata gini, Mi, kenapa sih kok Ramadan gak konsisten? Hah? Ramadan gak konsisten kenapa? Kemarin Ramadan, ya kan, kita waktu pernah juga kan Ramadan itu pas lagi bulan apa, terus kan pernah lagi Ramadan pas lagi 17-an, ya kan? Ramadan 17-an, Ramadan Idul Fitri, Ramadan Lebaran Idul Adha. Nah sekarang Ramadannya, Ramadannya bulannya bulan lain. Kok kayaknya bulan Ramadan gak konsisten sih Mi, mental-mental adanya. Ya yang kamu lihat kalendernya yang dibesarkan kalender Masehi. Kalender Islamnya ngikut, ya otomatis kamu akan menganggap Ramadannya pindah-pindah karena bulannya beda-beda. Coba kalau kamu beli kalender yang gedenya bulan Islam. Nanti kamu akan bilang, kenapa sih 17-annya mental-mental? Ya kan? Ya, acara 17-an kadang di bulan Ramadan, kadang di bulan Idul Adha, kadang di bulan Idul Fitri, kan begitu. Karena kita harus memahami dua-duanya dari Islam. Ya, yang pakai patokan Masehi, ya Januari, Februari itu penamaannya aja. Tapi patokan memakai matahari itulah patokan yang menjadi musim. Pasti yang namanya Desember itu akan jatuhnya musim dingin. Karena memang mataharinya terlihat menjauh, kan begitu. Sedangkan kalau dalam Islam pakainya adalah bulan yang memang benda langit yang bernama bulan. Gitu. Nah sekarang kita lanjutkan. Kalau demikian, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ayo, tidak hanya sekedar pengetahuan alam. Ngaji tidak hanya membuat kita solih, tapi juga ngaji membuat kita cerdas, iman dan takwa dan juga iptek, ilmu pengetahuan kan. Nah, tapi jangan lupa bahwa peredaran matahari dan peredaran bulan masalah waktu, kamu diminta untuk ingat sama Allah. Yaitu perubahan waktu
untuk muhasabah, untuk muhasabah. Dan cara kamu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah minta setiap perubahan waktu itulah kamu bersujud dengan Allah melalui gerakan sholat. Dan akhirnya setiap gerakan sholat akan menjadi nama-nama waktu, gerakan sholat, gerakan matahari. Setiap gerakan matahari itu akan menjadi nama untuk waktu sholat. Misalnya ya, pada saat matahari terbenam dan pada saat matahari terbit haram untuk sholat. Karena itulah yang dilakukan oleh Ratu Saba sebelum masuk Islam, menyembah matahari. Jadi pas sunset, sunrise, enggak boleh kita sholat. Tapi setelah sempurna terbenam, maka nama waktunya disebut dengan waktu maghrib. Kamu diminta untuk sholat maghrib, wajib sholat. Sebagai wujud syukur kamu. Setiap pergerakan waktu yang baru, sujudlah kamu kepada Allah. Lalu matahari semakin menjauh dari bumi kita. Karena kalau maghrib kan masih ada meganya, masih ada merah-merahnya. Begitu matahari menjauh, meganya hilang. Maka waktu itu diberi nama dengan waktu malam. Kan walail, waktu malam. Ya, dan sholatnya disebut dengan qiyamul lail, sholat malam. Yang wajib namanya sholat isya. Ya, untuk Nabi Muhammad sebelumnya juga sholat malam itu wajib. Kalau kita menjadi sholat sunnah. Begitu matahari sudah menjauh kan sudah malam. Siap-siap mau terbit. Terlihat lebih awal ketika mau terbit adalah sinar fajar. Kan ibaratnya kalau ini matahari ya, mau terbit kan berarti mataharinya belum kelihatan, tapi cahayanya sudah ada. Itulah yang disebut dengan waktu fajar. Dan kamu diminta wajib sholat, yaitu sholat fajar atau diistilahkan dengan sholat subuh. Jadi sholat sunat fajar berarti sholat sunnah qobliyah subuh, sebelum subuh. Kapan sih kita sholat fajar? Ya sebelum azan. Sebelum azan berarti masih malam. Kecuali yang azannya telat, nggak apa-apa. Ya kalau azan bertepatan dengan waktu fajar, waktu subuh, berarti kamu nggak boleh lagi sholat fajar, sholat malam. Ya berarti kamu sudah masuk waktu fajar. Dan sholat fajar berarti sholat sunnah sebelum subuh. Kan begitu. Akhirnya apa? Setelah itu kan matahari sudah mulai mau terbit. Kapan berakhirnya subuh? Ketika matahari sudah siap-siap menunjukkan terbitnya. Berarti kalau ibaratnya ya ini matahari begitu fajar kan belum kelihatan kan? Ya, baru cahayanya aja. Nah, kapankah berakhir waktu subuh? Ketika matahari sudah mulai sedikit naik. Nah, waktu terbit seperti ini adalah haram untuk sholat. Tapi begitu sempurna terbit, itulah disebut dengan waktu syuruk. Berarti diminta untuk sujud dengan sholat syuruk. Dan sholat syuruk kalau dilakukan di masjid, ba'da sholat subuh gak pulang sampai diberi keutamaan seperti melakukan ibadah haji dan umrah. Tapi kalau di rumah gak apa-apa. Sholat syuruk itulah awal kamu sholat duha. Hanya kalau di rumah gak dapat pahala umroh. Ya kalau mau dapat pahala umroh ya di masjid, kan begitu. Nah, Allah minta, ayo kamu ketika belajar tentang masalah adab, jangan lupa dulu bahwa apa yang kamu lakukan semua akan direkam oleh waktu. Detik, menit, habis detik, menit, jam,
hari, pekan, dan bulan, itu akan merekam semua perbuatan-perbuatan yang kamu lakukan. Nah, lanjut. Nah, setelah kamu sudah paham tentang masalah waktu, lalu apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan lupa, matahari itu enggak pernah meninggalkan kamu. Sedangkan matahari adalah ciptaan Allah. Dengan demikian, Allah pun juga ingin menunjukkan bahwa Allah pun tidak pernah meninggalkan kita. Jadi, kenapa kita diminta setiap gerakan matahari, lalu kita diminta sholat, agar kita merasa bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah itu akan selalu bersama dengan kita. Tapi Allah itu akan selalu bersama kita atau tidak, semua tergantung prasangka kamu. Allah bersama dengan prasangka hambanya. Allahu fi dhanni abdi. Allah bersama dengan prasangka hambanya. Sampai dalam teks lagu Bimbo itu mengisyaratkan gimana caranya Allah itu akan bersama kita atau Allah itu akan menjauh dengan kita. Ya, dengan lagu kan, engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, aku dekat. Ya, karena memang itu adalah kontekstual dari hadisnya Rasulullah SAW, bahwa Allah bersama dengan praduga hambanya. Kalau kamu merasa, ya Allah kok sakit gak sembuh-sembuh, doa gak dikabul-kabulin, ya Allah kenapa sih, Allah kok gak mengabulkan aku, berarti apa? Kamu sudah suuzon sama Allah. Ya Allah gak akan ngabulin kamu, orang kamu yang menganggap Allah tidak mengabulkan doa. Tapi kalau ya Allah, Engkau belum berikan aku rezeki sembuh, karena bisa jadi Engkau suka dengan aku ketika sakit. Kenapa? Karena aku selalu ingat sama Engkau, kan gitu. Dan ya Allah hanya tolong berilah kekuatan kepadaku untuk kesabaran, kan begitu. Agar rasa sakit ini menggugurkan dosa. Maka orang yang sakit merasa bersama dengan Allah, merasa sakitnya adalah pengguguran dosa, digugurkan dosanya. Karena Allah bersama dengan praduga hambanya. Jadi Allah menyuruh, ayo, Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan contohnya adalah Rasulullah SAW, seperti yang tadi saya sudah sebutkan di awal-awal ayat. Tapi Allah itu enggak hanya Tuhannya Nabi Muhammad, Allah itu Tuhannya kita. Bahkan Allah itu tidak hanya sayang kepada Nabi Muhammad, dan Allah pun juga sayang kepada kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad begitu cinta sama kita. Orang kalau sudah ya cinta dengan seseorang, dia pun akan mencintai semua yang dicintainya. Nah, kita ini Ibu, ya Allah, itu pernah menggemparkan para sahabat, pernah membuat cemburu para sahabat. Itu dalam hadisnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW duduk bersama dengan para sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah menyebutkan ya bahwa ya aku rindu dengan ikhwani. Aku rindu, aku kepingin ya bertemu dengan ikhwani. Aku begitu rindu dengan saudara-saudaraku. Kagetlah para sahabat. Lalu apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, alasna ikhwana. Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Kok kita udah berusaha untuk dekat sama Rasul, udah selalu bersama Rasul, kok Rasulnya kangennya sama orang lain? Coba ibu datang ke anak, karena ibu rindu sama anak sama cucu. Si cucu kangennya bukan sama kita, kangennya sama yang lain, sama nenek atuknya. Misal, perasaan kita gimana? Sedih, cemburu. Nah, para sahabat udah merasa selalu bersama dengan Rasul. Tapi kenapa bersama dengan mereka kok Rasulullah rindu sama yang lain? Sehingga para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu? Apa kata Rasulullah? Bukan. Kalian bukan yang aku rindukan. Kalian bukan saudaraku, bal antum ashabi. Kalian itu sahabat-sahabatku.
Lalu siapa saudara yang engkau rindukan ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ikhwani, saudaraku yang aku rindukan adalah mereka yang hidup setelah kematianku. Ada enggak kita yang hidup bersama dengan Rasul? Enggak ada. Mereka yang hidup setelah kematianku. Lalu mereka beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihatku. Mereka mencintaiku, padahal tidak pernah bertemu dengan aku. Dan mereka lebih mencintaiku daripada keluarga dan ya orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dengan mereka itulah, kepada mereka itulah aku sangat rindu ingin bertemu. Nah, berarti apa? Jauh sebelum kita lahir, sebelum kita ada, kita ini sudah membuat heboh para sahabat. Kenapa? Karena Rasulullah itu begitu rindu dengan kehadiran kita. Sampai kalau ibu-ibu ingat pelajaran kita, pada saat Rasulullah SAW akan membuka pintu surga, udah siap masuk ke dalam surga, ternyata Rasulullah nggak mau masuk. Ibaratnya ini udah buka pintu surga, kalau Rasul udah masuk aman. Karena di belakang Rasul udah banyak rombongan para nabi. Karena para nabi kalau enggak masuk ke dalam surga belum bisa ngasih syafaat. Yang bisa memberikan syafaat kalau udah masuk ke dalam surga. Ya semua orang kan pasti berebutan kepingin masuk ke dalam surga dulu. Para nabi ternyata apa? Enggak bisa masuk ke dalam surga. Padahal begitu Rasulullah pintu surganya sudah dibuka, mereka berharap Rasul segera masuk. Kalau Rasul segera masuk, mereka pun akan masuk. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah berbalik arah, menunggu di gerbang pintu surga. Karena Rasulullah nggak jadi masuk, mau nggak mau para nabi pun tertahan di seberang pintu surga. Sedangkan jarak terakhir menuju pintu surga adalah jembatan As-Sirat. Nah, para nabi tertahan di jembatan As-Sirat. Kenapa? Karena Rasul menahan. Kenapa kata Rasulullah? Karena aku menunggu umatku. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercepat proses umatnya Nabi Muhammad yang kepingin bareng sama Rasulullah untuk masuk ke dalam surga. Dipercepatlah umat Nabi Muhammad SAW. Di antara proses mempercepatnya, siapa yang dalam surat Al-Fatihah? 17 kali loh kita wajib baca. Dan ketika dalam surat Al-Fatihah, doa yang kita minta bersama dengan Rasul, jangan ditinggal sama Rasul. Di mana doanya? Pada saat kita membaca ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu langsung dijawab sama Allah. Makanya kalau baca surat Al-Fatihah waktu sholat jangan buru-buru. Jangan. Yang itu lagi japrian kita sama Allah. Karena ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, langsung dijawab sama Allah. Dalam surat An-Nisa ayat ke-68. Apa jawaban Allah? Wala hadainahum siratam mustaqima. Kamu minta diberikan petunjuk jalan yang lurus, pasti kami akan tunjuki kalian jalan yang lurus. Ayat ke-7 kita doanya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, jalan yang lurus ini adalah jalan yang bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa dong? Dijawab sama Allah di ayat yang ke-69-nya surat An-Nisa. Kamu kepingin bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat? Ya udah, wa may yuti'illaha wa rasul. Kamu taat aja kepada Allah, taat aja kepada Rasul. Selama kamu taat kepada Allah dan Rasul, maka kamu akan dibersamai dengan mereka yang Allah beri nikmat. Itulah para nabi, para siddiq, wasyuhada, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah sebaik-baik teman. Jadi yang baca surat Al-Fatihah dengan dialog japrian sama Allah dengan keyakinan seperti ini, dialah yang ditunggu sama Rasul. Jadi begitu Rasul masuk surga, Rasul gak mau sendirian. Mana mereka yang setiap 17 kali minta sama Allah? Gak mau ditinggal, kepingin
berjalan bersama-sama dengan para nabi, para syuhada, dan orang-orang soleh. Bahkan Ibu, kita ketika diminta untuk disegerakan, tuh kamu jangan pakai lama di padang mahsyar. Kenapa? Nabimu udah nunggu, dipercepat. Nah begitu kita akan masuk melintasi jembatan As-Sirat, karena Rasul udah jadi among tamu, udah di depan pintu. Nah kita kan harus melintasi jembatan As-Sirat. Nah begitu kita melintasi jembatan As-Sirat, para nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, itu enggak cuman mejeng doang. Tapi apa yang mereka lakukan kepada kita? Mereka meminta kepada Allah, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Jadi yang 17 kali berdoa dalam surat Al-Fatihah enggak hanya ketemu dengan Nabi Muhammad, tapi melintasi jembatan As-Sirat didoakan oleh seluruh nabi. Yang ngantri baru bisa masuk surga setelah kita masuk terlebih dahulu dan bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Nah, jadi Allah minta kamu setiap detik, matahari gak pernah meninggalkan kamu. Makanya Allah suruh setiap gerakan matahari kamu sholat. Kenapa? Karena Allah pun tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah akan bersama dengan kita. Oh, ini kok Arabnya jadi ngaco begini. Ya, kemudian kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, ini tadi sudah. Karena Allah bersama dengan kita, maka Allah menyuruh, kamu kan pasti kepingin apa yang ada sama kamu, orang-orang yang kamu cintai, harta benda yang kamu juga sayangi, kan kepingin tidak cepat sirna. Sekepingin selalu dijaga. Dan gimana caranya? Titipkan semua yang kita miliki, semua yang kita punya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau merasa bersama Allah, maka kita akan menitipkan semuanya kepada Allah. Dan itulah yang dikutip oleh Rasulullah, sama dengan yang dikutip oleh Luqman dalam surat Luqman. Hanya Rasulullah SAW mengingatkan, ya, yaitu apa? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau dititipi sesuatu, Allah enggak akan khianat. Allah akan amanah, Allah akan jaga. Jadi ibu, kalau anaknya mau pergi, ya suaminya mau pergi, atau kita mau meninggalkan rumah, jangan ketika kita mau pergi nitip rumah sama setan keder. Kan kadang gitu, bacain ya, baca sumun bukmun, kenapa? Biar nanti rumah kita dijagain sama setan keder. Jadi kalau ada orang yang mau mencuri, ya keder gak bisa keluar. Kita mah mintanya sama Allah. Anak kita mau pergi, suami kita mau pergi, kita mau meninggalkan orang tua kita mau meninggalkan rumah kita. Titip, Allahumma inni astaudiukallah. Ya Allah, aku titipkan semua yang aku tinggalkan kepadamu. Karena engkaulah sebaik-baik tempat penitip dan tempat yang menjaga. Itu saya diajarkan oleh guru saya waktu saya kuliah. Ya ketika mau pergi ujian, kamu gak cuman baca doa Robbi syrahli sodri, Robbi zidni ilma, enggak. Itu bacaan ketika kamu mau belajar, tapi pada saat kamu setelah selesai belajar, ya, enggak cuman alhamdulillah, setelah selesai kamu belajar, kamu titipkan apa yang kamu pelajari kepada Allah. Allahumma inni astaudiuka, ya Allah, aku titipkan kepadamu ma alimtu, apa yang aku pelajari, ma hafidtu, apa yang aku hafal, ma qara'tu, apa yang aku baca, wa arju, ya Allah tolong banget, kembalikanlah semua ketika aku membutuhkannya. Dan itu ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai maaf, ibu hanya membuat mantep anak kita karena apa? Hanya dengan doa kita. Kan kadang gitu, ma aku mau ujian, bismillah udah didoain. Fa'aina Allah. Kenapa ibu tidak mengajarkan dia untuk minta sama Allah dan titipkan semuanya kepada Allah? Saya mah kalau anak saya Mi besok mau ujian, kewajiban Umi mendoakan. Tapi kewajiban kamu belajar. Dan setelah kamu belajar, titipkan semua yang kamu pelajari kepada Allah.
Karena Allah yang paling menjaga apa yang kamu pelajari, apa yang kamu titipkan. Kan begitu. Nah, ini yang diajarkan agar apa? Ya anak mau pergi, jangan sampai nak, ya yang hati-hati ya, titipkan fi amanillah. Semoga engkau selalu dalam penjagaan Allah. Wa fi riayatillah. Kamu selalu dalam perawatan dan perlindungan Allah. Ya, serahkan kepada Allah. Lanjut. Ya. Ya. Nah, kalau Allah sudah kita jaga, pasti Allah pun akan menjaga kita. Itu yang disabdakan oleh Rasul kepada Ibnu Abbas, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, dimanapun kamu berada pasti ada Allah. Gimana caranya menjaga Allah? Ya, apa yang dilarang sama Allah kita hindari. Saya ingat waktu Aceh itu tsunami 2000 berapa ya? 2006 ya? 2004 ya? 2004. Jogja yang gempa 2006. Jadi saya ingat sekali 2004 anak saya yang kedua lahir. 2006 berarti kan baru 2 tahun. Kakaknya baru 3,5 tahun. Ya, gempa yang di Jogja itu yang gini loh. Yang begini apa? Saya lupa, pokoknya gempa yang di Gunung Kidul. Akhirnya apa? Saya diminta sama organisasi muslimah saya ya untuk pergi ke sama Ustazah Nani ya. Saya diminta untuk pergi ke Jogja. Ya kenapa? Karena di sana maaf banyak sekali saudara-saudara kita yang kena korban musibah, lalu maaf banyak misionaris yang ada di Jogja Gunung Kidul, di Gunung Kidul. Saya diminta untuk berangkat mendampingi Ustazah Nani. Saya cuma bilang begini ya sama ibu-ibu seniornya, kan Ustazah Nani senior saya. Saya bilang, ya Allah, saya kan masih punya anak, yang satu 3,5 tahun, yang satu 2 tahun. Masa saya disuruh meninggalkan mereka? Saya kan berpikir itu alasan syar'i gitu loh, punya anak ya kan. Saya cuma diingatkan, ingat gak sebuah hadis Rasul? Ini hadisnya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Jagalah Allah dimanapun kamu berada, pasti Allah akan menjagamu. Akan ada bersamamu. Namanya juga masih bau kencur kan. Iya, terus maksud loh kan gitu kan. Maksudnya apa? Kita ke Jogja untuk menjaga agama Allah. Kenapa? Karena banyak sekali saudara-saudara kita yang ya goyang lah akidahnya dengan misionaris. Kita tidak hanya datang untuk menyerahkan bantuan, tapi kita mencoba untuk mendampingi. Kebayang ibu, kan gak sehari 2 hari. Ya dari Jakarta ke Jogja gitu loh. Kan gitu kan harus berhari-hari. Ya, kalau kita berniat untuk menjaga agama Allah, pasti Allah akan menjaga anak-anak kita. Bukankah di depan ibunya anaknya kejepit? Di depan ibunya anaknya jatuh. Kenapa? Karena ibunya tidak mampu menjaga. Tapi kalau kita menitipkan kepada Allah, pasti Allah akan menjaga. Nih, mati gaya saya, dengkul saya lemes. Gak ada alasan saya untuk tidak berangkat ke Jogja sama Ustazah Nani. Akhirnya apa? Ya udah kalau gitu saya izin mau ngomong dulu ke suami. Karena kan istri itu harus patuh sama suami. Silahkan bicarakan kepada suami. Titip salam ya buat bapak ya dari kami. Udah saya cuma bilang, ayah aku disuruh ke Jogja gini. Sekian hari gini. Kan kamu gini. Iya, katanya kalau suami saya berkeberatan, perlu berkomunikasi, ibu-ibu ini mau menghubungi suami saya. Mati gaya suami saya. Apa? Udah bismillah, jalan. Suami oke, tinggal anak-anak.
Saya siapkan dulu ya dengan ayam ungkepnya, dengan segala macam deh pokoknya semuanya. Bilang, udah saya titip ke bibi yang ngasuhnya. Mak, saya harus berangkat, titip anak-anak. Udah saya ingetin, kamu begini, Umi bukannya mau jalan-jalan di sana, saya kasih tahu. Anak saya sedih kan, kasihan kan, mereka banyak yang nggak punya ibu, mereka banyak yang nggak punya bapak, mereka nggak punya. Saya nasihatin, ya yang pinter ya, yang rajin ya jangan jangan nyusahin emak, jangan nyusahin ayah, pokoknya kamu ini bla bla bla. Ya Allah, aku titipkan anakku kepadamu, karena aku berangkat bukan untuk bersenang-senang, tapi menjaga agama Allah. Apa yang terjadi Ibu? Begitu saya di Jogja, hati saya kan gelisah ya, namanya anak saya 2 berantem melulu, ya kan? Saya telepon ke Jakarta, Mak, gimana anak-anak? Apa kata Mak bibi pengasuhnya? Neng, kalau ada Neng bararando, gak ada Neng bager pisan. Bangun berdua, duduk manis, ya Allah, terus sholat, doain. Ya Allah, ternyata apa? Benar. Kalau kita yakin Allah menjaga anak-anak kita, hati-hati mereka, itu Allah yang langsung menaklukkan. Lah depan kita, ya Allah, ya kan gitu. Ya, ternyata yakinlah Allah bersama dengan kita. Nah, kalau Allah sudah mengingatkan ini, lanjut, maka Allah cuma minta. Allah enggak pernah meninggalkan kamu. Kamu bersyukur ketika kamu punya anak dan anak kamu tidak yatim. Kamu bersyukur ketika kamu bisa makan. Kamu bersyukur ketika kamu punya pakaian. Kamu bersyukur ketika kamu punya rumah. Tapi lihat, ada orang yang sengaja dihadirkan oleh Allah kepada kamu hanya untuk mengetuk hati nurani kamu. Yaitu apa? Akhlak kita diminta oleh Allah adalah 3. Yang pertama, ya, ayo ya fa'ammal yatimah fala takhar. Ada kalanya kita di depan kita itu banyak anak-anak yatim. Apalagi COVID-19. Banyak sekali yang akhirnya anak-anak itu menjadi yatim, piatu. Kan begitu. Ya, untuk itu apa? Anak yatim itu enggak akan dibiarkan terlantar sama Allah. Anak yatim pasti Allah yang akan menjaganya. Tapi Allah hanya ingin melihat siapa di antara kalian yang mau terlibat dalam proyek mulia ini. Nah, para sahabat, para salafus solih, akhirnya apa? Memberikan satu solusi, satu program agar Allah selalu dekat dengan kita. Karena Allah ingin menyebutkan, lihat dalam surat Al-Kahfi, waktu Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang membangun rumah, ternyata yang dibangun rumahnya anak yatim. Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Anak yatim itu enggak akan diterlantarkan sama Allah. Anak yatim itu pasti Allah menjaga. Sekali lagi, Allah hanya ingin melihat siapa di antara kalian yang mau ikut berperan. Kamu mau ikut berperan atau kamu jadi penonton? Siapa yang ikut berperan, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Bahkan Rasul pun juga menjanjikan siapa yang kafalatul yatim nanti di surga seperti ini. Kan gitu. Bahkan enggak cuman kita-kita yang peduli dengan anak yatim. Ada kalanya seorang janda yang ditinggal wafat suaminya. Berarti kan dia jadi umul aitam, ibunya anak yatim. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, pada saat Rasulullah membuka pintu surga, kan nunggu rombongan. Ternyata apa? Di antara umat-umat Rasul ada yang secepat kilat tiba-tiba ada di belakang Rasul. Rasul bertanya, siapa kamu? Berarti dia tidak dikenal sama Rasul. Siapa kamu? Rasul, ya, ternyata dia seorang wanita, seorang perempuan. Apa amal unggulannya membuat dia nempel sama Rasul dari sejak Rasul membuka pintu surga? Apa kata wanita ini? Ana ummul aitam. Saya adalah ibunya anak yatim. Sepeninggal wafat suamiku, aku urus anak-anak ini. Amanah yang dititipkan oleh suamiku, aku jaga. Aku jaga anak ini dan aku jadikan dia anak-anak yang
sukses dunia dan akhirat. Itu semua menjadikan wanita ini, janda ini sedekat sama Rasul. Nah, Allah menginginkan, Rasul menginginkan gak cuma janda itu saja. Siapapun yang peduli dengan anak yatim punya kesempatan berdekatan sama Rasul. Hanya masalahnya tolong, jangan dong kita salah kaprah. Seperti kayaknya anak yatim yang membutuhkan kita. Kan begitu. Ya sehingga apa? Maaf, ibu seringkali menyebutnya dengan santunan anak yatim. Saya paling gak bisa ketika menyebutkan dengan santunan. Aduh, kalau santunan kan kesannya anak yatim itu di bawah, dimiskinkan, kan gitu. Ya, sedangkan apakah ada yatim itu berhak dalam zakat? Ada nggak? Nggak ada. Lihat, ya, yatim itu nih keutamaannya. Yatim itu tidak ada sebagai mustahik zakat. Karena kalau mustahik zakat berarti dia miskin, membutuhkan secara ekonomi. Enggak. Yatim itu tidak ada di harta kita yang 2,5%. Enggak ada. Tapi yatim itu adanya di 97,5%. Di sedekah, di hadiah. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada saat para sahabat bertanya, yas'alunaka madza yunfikun? Ya Rasul, apa yang bisa saya infakkan ya? Apa yang saya bisa sedekahkan? Lalu Allah menurunkan ayatnya, kul ma anfaqtum min khair. Sedekah itu, infak itu yang pertama yang terbaik. Bukan yang 2,5%. 2,5% mah zakat. Dari 97,5%. Lalu 97,5% itu buat siapa? Falil walidain, buat kedua orang tua. Jadi ibu kalau udah kaya raya, jangan pernah memberikan zakat kepada orang tua. Bukannya dosa, enggak, cuman tega. Memberikan zakat kepada orang tua berarti memiskinkan orang tua. Padahal dulu orang tua kita miskin, tidak pernah menginginkan anak ini jatuh miskin. Kan gitu. Begitu anaknya udah kaya, malah memiskinkan orang tua. Untuk kedua orang tua, kerabat. Kerabat siapa? Enggak cuma kerabat kita. Saya suka sedih kalau nanya, Ustazah gimana ya, kok suami saya bolak-balik nih gajinya ngasih ke ibunya, ngasih ke adik iparnya. Maksudnya adik iparnya dia gitu. Kok adiknya yang keponakannya. Ya Allah, harusnya kan kamu paham, nikah itu bukan menyatukan dua orang. Nikah itu menyatukan dua keluarga. Kerabat suamimu tuh kerabatmu. Tapi kok mikirinnya ibunya, kakaknya, adiknya, ponakannya. Ya, karena kamu hatinya sempit. Coba kalau kamu hatinya lapang. Infak itu enggak pernah membuat kita miskin. Infak itu membuat kita kaya. Masalahnya kamu mau hitung-hitungan atau enggak hitung-hitungan sama Allah. Saya mengajarkan kepada anak saya, juga saya tekankan kepada suami saya. Soal zakat, suami saya audit. Soal zakat silakan hitung-hitungan. Karena zakat itu wajib dihitung. Ada haul, ada nisab. Tapi soal sedekah ada dua pilihan. Kalau mau hitung-hitungan, Allah pun maha berhitung. Tapi kalau enggak mau hitung-hitungan, Allah maha kaya. Allah gani. Kalau kamu hitung-hitungan, kan kadang maaf. Kamu tadi sedekah enggak di sekolah? Sedekah Mi. Berapa? 2.000. Ya Allah 2.000. Mi 2.000 aja udah alhamdulillah. 2.000 kali 700 kali lipat. Udah banyak. Oh, kamu mau hitung-hitungan. Kalau mau hitung-hitungan, Allah maha berhitung. Betul, 700 kali lipat. Kalau Allah memang Al-Hasib maha berhitung. Kalau Umi mengajarkan kamu dalam bersedekah, jangan gunakan Allah maha berhitung. Tapi gunakan Al-Ghani, Allah maha kaya. Kalau Allah maha kaya, bisa jadi kamu akan wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan rezekikan kamu dari pintu tidak pernah kamu duga. Kan begitu. Jadi kalau sedekah jangan hitung-hitungan. Mau ngasih ke ipar, sok kasih. Kenapa? Allah tidak pernah berhitung. Allah maha kaya. Satu. Terus yang kedua, buat dong pola pikir. Allah itu
yang memberikan rezeki kepada mereka. Tapi Allah nggak berkenan ngasihnya langsung ke ipar kita. Allah nggak berkenan ngasih langsung ke mertua kita. Kenapa? Karena Allah sukanya rezeki mereka dititipkan dari tangan kita. Karena Allah percaya sama kita. Dan itu yang saya tanamkan. Kamu jangan pelit, kenapa? Karena bisa jadi orang yang datang ke kita ini, Allah sudah siapkan rezekinya. Tapi Allah nggak mau ngasih langsung ke dia. Allah nitipnya lewat kita. Karena kita orang yang amanah. Allah suka banget nitipnya lewat tangan kita. Nah kalau kita punya persepsi kayak begini, hati kita nggak sempit. Suami mau ngasih ibu mertua, tunggu, kenapa? Biar aku aja yang ngasih. Aku mau nambahin. Seneng tuh suami. Tapi kamu jangan tanya ya nambahin berapa. Kenapa? Karena cuma nambahin 2.500. Biaya transfer yang pakai BI Fast. Ya kalau nggak ada gitu nggak bisa kan Bunda Mirna. Dikasih 100.000. Nih tolong transfer. Cuma 100.000 doang, bisa nggak transfer kalau beda bank? Ya nggak bisa, harus ada biaya transfer. Jadi tawarkan jasa, aku mau ikut berinfak, aku mau nambahin. Karena nanti kan laporan ke sana 1.200.500, ya kan? 2.500 biaya kita. Ya, dan jangan pakai Allah Maha Berhitung. Karena kalau Maha Berhitung, ya Allah 2.500 doang, ya kan? Gunakan Allah Maha Kaya. Hari ini aku cuma bisa 2.500, nolnya cuma 2. Besok bisa jadi nolnya 2 kali 2 kali 2. Kan begitu kan? Kenapa? Karena Allah tidak pernah berhitung sama aku. Nah, jadi Ibu, jangan pernah berpikir ustazah anak yatim itu tanggung jawab siapa? Memang kalau secara hukum, ya ini tanggung jawab dari garis ayah. Tapi memangnya kepengen cuman saudara-saudara kita yang punya yatim doang yang nempel sama Rasul? Kan enggak. Kita kepengen juga, maka surat Al-Baqarah ayat 215, kepedulian kita kepada anak yatim karena kepedulian kita tentang iman kita. Kan begitu. Dan jangan pakai bahasa santunan, gunakan bahasa berbagi kebahagiaan. Karena nggak mesti yatim miskin, yatim kaya pun boleh. Dah, lanjut. Nah, yang kedua tadi dermawan. Dengan siapa? Rasulullah hanya menyiapkan, mau yang peminta-minta, miskin peminta-minta atau mau tidak peminta-meminta, kita dermawan aja. Hanya yang diajarkan sama Rasul apa? Fakah, receh. Nah, jadi recehan. Kenapa? Karena jangan sampai gara-gara kita nggak nyiapin receh, orang yang minta-minta akhirnya mengumpat dan kata-kata yang buruk. Ngaji mau boleh rajin, pelit loh. Kan sedih bener kan? Siapkan receh. Ya, ketika mau naik angkot, siapkan receh. Minimal kan bisa jadi ketika ada yang ngamen, daripada saya mencuri, daripada saya mungkin gitu kan. Jreng-jreng, kasih. Ya, walaupun ibu kasih 1.000, ibu kasih 2.000, ucapannya dia apa? Makasih ya Bu Haji, nuhun, ya sehat, murah rezeki, tuh, ya kan? Kenapa? Karena bisa jadi 1.000 rupiah ini sebenarnya rezeki dia, tapi Allah nitipnya lewat dompet kita. Tapi kalau kita pelit, karena kita nggak nyiapin, begitu nggak dikasih bisa jadi, pelit loh, ya kan? Apaan jilbab-jilbab pelit semua. Padahal Rasul tidak pelit. Nah Rasulullah menyiapkan fakah, menyiapkan receh. Kalau sudah tidak ada, ya baru. Ya kalau memang nggak punya, ya jangan pura-pura tidur. Paling cuman disuruh menyapa, kan begitu kan. Dan jangan pernah kita sok investigasi. Tunggu, kamu mau ngasih 2.000, itu buat apa? Buat mabok? Apa buat ini, buat itu? Dengerin akadnya tadi, dia ngomong apa? Buat makan. Daripada saya mencuri, daripada saya merampok. Berarti apa akadnya? Buat makan. Ya, jadi semua tergantung dari akadnya. Kecuali kalau Bu, mau sakau Bu, mau mabok Bu, baru jangan dikasih. Nah terakhir, ya Rasulullah menyuruh kita bersyukur.
Wujud syukur kenapa harus diungkapkan? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu selalu ada dalam setiap kebahagiaan kita. Ya ya kamu ketika bahagia ngomong dong ada Allah. Seperti apa? Contohnya misalnya ya, mulailah bersyukur dari yang kecil-kecil. Ya misalnya alhamdulillah ya hari ini bisa makan. Walaupun makannya dengan apa tetap alhamdulillah. Ya Allah nih lagi. Jangan. Alhamdulillah. Mulailah dari yang kecil-kecil. Siapa yang tidak bisa bersyukur dari yang kecil, dia akan sulit bersyukur dengan yang lebih besar. Satu. Terus yang kedua, memang bersyukur itu ya ada kalanya dengan wujud terlihat, dengan kita benar-benar ya orang yang karakter kita memang kelihatan syukurnya. Ya. Dan kayak apa kelihatan syukurnya? Lanjut. Yaitu tidak sekedar cuman alhamdulillah. Jadi wujud syukur itu nggak cuman alhamdulillah, Bu. Ya begitu dapat kecil, ya alhamdulillah aja lah. Begitu gede, alhamdulillah, binikmatillah. Enggak. Ya kan? Alhamdulillah itu kan ada dua yang diajarkan sama Rasul. Ya, saya ulangi sebelumnya, ya. Kalau ketika kita mendapatkan kebaikan, mana ya? Ketika kita mendapatkan kebaikan, ya, kita alhamdulillah ala nikmatillah. Tapi kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak, alhamdulillah ala kulli hal. Itu kan diajarkan sama Rasul. Jadi pribadi kita mengucapkan alhamdulillah, sesuatu yang enak dan sesuatu yang tidak enak. Kalau yang enak gimana? Alhamdulillah. Ya, tutimus shalihat, silahkan pokoknya alhamdulillah. Tapi kalau yang dapatnya nggak enak, alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang diajarkan sama Rasul. Kemudian yang berikutnya tadi, nggak cuman ngucapin alhamdulillah, tapi diminta untuk banyak sujud. Jadi ibu jangan suka komen. Kalau ada orang yang selesai salam, langsung sujud. Kenapa lo? Ingat dosa ya? Iseng banget. Ya, orang yang habis sholat, lalu dia sujud, bisa jadi dia ingin mengungkapkan rasa syukur. Karena Rasulullah tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, Rasulullah akan sujud syukur. Berikutnya, terakhir yaitu apa? Saya lupa. Kalau kita melihat orang lain ketika mendapatkan kenikmatan, tidak hanya kita mengucapkan alhamdulillah, tapi juga mendoakan barakallah. Agar nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita tidak hilang, tidak sirna karena gara-gara penyakit ain. Penyakit ain disebabkan hanya gara-gara kalian lupa mendoakan barakallah. Jadi sering-sering kalau ada teman kita yang dapat arisan, barakallah. Teman kita yang laris jualannya, barakallah. Teman kita yang lagi update status habis jalan-jalan, barakallah. Kalau kita sering mendoakan barakallah kepada orang, maka Allah pun juga akan melindungi dan memberkahi kita dengan semua rezeki yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya cukup sekian, mohon maaf ya jadi lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.